filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Argentina en 15 años podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Y si me dan 35, Estados Unidos. Javier Milei adalah presiden Argentina yang baru. Dia merupakan temannya Donald Trump. Gayanya mirip Trump, suka ngajak ribut juga. Bedanya sama Trump, Milei ini labelnya libertarian. Dalam konteks Milei ini, dia nggak mau negara ikut campur urusan ekonomi di warga negara. Contoh nih, dia mau bubarin Bank Sentral Argentina. Dia pengen Argentina ninggalin peso. Dia pengen Argentina udah pakainya dolar Amerika. Dia pengen dolarisasi. Kenapa? Karena kebetulan sekarang peso udah hancur harganya. Waktu kemarin kampanye, dia janji mau cut 15% government spendingnya Argentina. Dia mau pecatin tuh banyak PNS. Kenapa? Gara-gara menurut Milei, PNS Argentina itu kebanyakan. Itu buang-buang anggaran. Dia bahkan juga mau ngurangin kementerian di Argentina dari 18 ke 8 biji aja. Dia mau potong tuh 10 kementerian. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ya itu semua merupakan kebijakan yang libertarian banget. Nah kalau kementerian-kementerian berkurang, nanti konsepnya semua pekerjaan umum bakal dilelang. Dilelang supaya nanti yang ngerjain swasta aja. Contoh nanti siapa yang bangun jalan? Yang bangun jalan swasta. Ya konsepnya misalnya ada jalan bolong nih, lelang aja. Yang menang yang ngerjain. Begitu konsepnya. Libertarian ini beda sama liberal ya. Seenggaknya di Amerika kayak begitu. Dulunya libertarian itu merupakan liberal. Tapi kalau sekarang udah berubah. Namanya mirip, cuman beda. Bertolak belakang. Libertarian ya libertarian, liberal ya liberal. Kalau libertarian, dia pengen negara itu gak ikut campur urusan warga negara. Nah kalau liberal, sebaliknya. Kalau orang liberal, dia pengen negara itu campur tangan sedemikian rupa supaya terjadi keseimbangan, supaya terjadi social justice gitu loh. Jadi kalau libertarian ya, dia gak suka pajak. Kalau perlu nggak ada pajak. Mau bisnis jangan diatur-atur. Nggak usah lah ada BPJS. Itu libertarian. Pokoknya semua biar aja seleksi alam. Itu the true liberty. Oh kalau liberal nggak bisa. Liberal mesti ada BPJS. Social welfare program harus jelas. Semua mesti diatur oleh negara. Yang kaya harus subsidi yang miskin. Itu liberal tuh. Liberal zaman now di Amerika kayak begitu. Nah kalau di Amerika ada dua partai kan. Ini buat gambaran nih. Ada Democrats, ada Republicans. Gampangnya nih ya. Kalau lu nggak suka bayar pajak, lo pilih Republicans, partainya Donald Trump. Kalau lu suka program-program sosial, suka BPJS tuh, lo pilih Democrats, partainya Obama. Ya otomatis kalau banyak program sosial, pajak bakalan tinggi. Kan gitu logikanya. Orang libertarian di Amerika akan cenderung nyoblosnya Republicans. Ya meskipun sebenarnya Donald Trump kemarin tuh nggak libertarian ya. Dia bikin kebijakan perang dagang itu nggak libertarian tuh. Tapi memang karena nggak ada pilihan lain, karena partai cuma dua, jadi kebetulan orang libertarian nyoblosnya Republicans. Nah kalau orang liberal sudah hampir pasti 99,9% pasti nyoblosnya Democrats. Gak mungkin nyoblos Republicans. Jadi kalau di Amerika itu bercandaannya ya, orang liberal itu bilang Republicans itu isinya orang-orang bigot. Jadi kalau ada SJW liberal, dia gak mungkin pilih Republicans, pasti pilihnya Democrats. Ya tadi karena liberal itu kan pokoknya social justice, equality, whatsoever dan segala macamnya. Dia pasti pilih Democrats. Ya kompleks lah, tapi karena cuma dua partai ya kekurangannya kayak begitu. Jadi karena gak terakomodir, jadi ya pilih yang ada aja. Balik ke video. Argentina ini ya padahal sebenarnya negaranya kaya. Ini Argentina punya banyak angkatan kerja usia produktif. Sumber daya alam juga mantep. Ini negara kaya. Dia punya emas, perak, tembaga, bahan-bahan baterai dia punya semua. Sumber lithium dunia. Ini Argentina top 3. Lithium ini kan merupakan bahan bikin baterai mobil listrik. Ini Argentina sumbernya. Tapi kalau negaranya krisis, itu kan aneh. Negaranya pun luas. Tanahnya subur. Lu mau bertani di Argentina, jadi apapun jadi. Tapi yang aneh sepertiga warganya miskin. Kalau nonton dokumenter Argentina nih ya, di luar Buenos Aires itu banyak warga-warga yang ngais-ngais sampah karena emang miskin beneran miskin. Ya bisa begitu kenapa? Gara-gara politisi dungu. Ini kan masalah klasik. Dan kebetulan juga nih ya pas kemarin Covid, rekor lockdown terlama di dunia itu di Argentina, 234 hari. Bayangin tuh negara udah miskin ditambah dapat rekor lockdown terlama di dunia, 234 hari. Ini negara emang udah diincar sama elit global. Emang dikerjain bolak-balik. Lagi-lagi kita mesti bersyukur. Ini Indonesia nggak sampai lockdown. Kalau kita mau ngomongin zaman dulunya nih ya, tahun 46 dulu di Argentina ada presiden namanya Juan Perón. Ini Juan Perón bisa dibilang orang linglung nih. Dia bikin banyak kebijakan yang pokoknya semuanya populis. Dia naikin subsidi, dia nasionalis semua perusahaan asing. Dia bikin kebijakan ekonomi isolasi. Ya narasinya pokoknya nasionalis.
tapi ya sesat. Dia bikin kebijakan proteksionis yang ekstrim gitu loh. Sampai-sampai karena nggak ada asing di Argentina, ini jadi terkungkung. Jadi bisnis di Argentina nggak bisa bersaing. Karena nggak ada saingan, jadi ya kualitasnya buruk. Mereka juga jadi nggak bisa ekspor. Ya pokoknya yang penting populis dan yang penting terkesan nasionalis. Begitulah Juan Perón. Dia naikin gaji buruh berkali-kali lipat. Juan Perón ini di kalangan buruh, dia legend, dia hero. Tapi efeknya bertahun-tahun gak hilang-hilang. Efeknya buruk karena semena-mena naikinnya. Yang penting populis, bahaya orang kayak begini. Juan Perón jadi presiden cuma 10 tahun, tapi efeknya sampai sekarang. Sebenarnya presiden gemblung di Argentina bukan Juan Perón doang, tapi banyak banget presiden di Argentina yang mengaku sebagai Peronis, alias penggemar Perón, yang punya ideologi mirip Perón. Ideologi yang banyak kasih subsidi, bikin kebijakan social welfare yang gila-gilaan, naikin gaji buruh gila-gilaan juga. Ya pokoknya solusinya nih ya, kalau banyak pengangguran gimana? Tarikin jadi PNS semua. Bisa dibilang nih ya, jumlah PNS di Argentina itu banyak banget. Kenapa? Ya supaya ngurangin pengangguran. Jadi tujuannya bukan buat kerja, cuman sekedar buat ngurangin pengangguran. Gila kan? Jadi bikin beban anggaran negara supaya populer, supaya pengangguran turun. Pokoknya semua Peronis pasti cirinya adalah subsidinya gila. Dan masalah klasik di Argentina adalah korupsi. Di Amerika Latin itu masalah klasik tuh. Pengangguran tinggi, ya udah tambahin PNS. PNS digaji pakai peso. Kalau pesonya kurang, suruh bank sentral cetak peso. Begitu terus diulang-ulang. Kas negara menipis, cetak peso. Lama-lama inflasi gila-gilaan. Karena subsidi gila, semua disubsidi kan tadi. Gaji orang juga gila-gilaan kan tadi tuh. Bayarnya pakai peso. Pesonya nyetak modal dengkul. Sembrono. Dan ini orang bukan the Fed, bukan dolar. Ini cuma peso Argentina. Mata uang nggak laku. Ya inflasi lah. Inflasi gila-gilaan dong. Ya itulah para Peronis. Sesimpel itu aja. Makanya Javier Milei sekesel itu sampai-sampai dia pengen ngapusin bank sentral. Karena menurut dia bank sentral Argentina ini merupakan biang keladi masalah di Argentina dari dulu. Yang bikin inflasi siapa? Ya bank sentral. Karena dia nyetak duit. Inflasi di Argentina emang udah gila. Di bulan November aja tuh, inflasi bulanannya 13% kalau dibandingin sama bulan Oktober. Lu bayangin tuh, itu sebulan tuh. Kalau mau dibandingin sama setahun lalu, itu 160%. Jadi ibarat lu beli cabai tahun lalu sekilo 100 ribu tuh. Tahun ini sekilo juga 260 ribu. Buset kan. Beli cabai bulan ini 260 ribu, padahal bulan lalu 230 ribu. Harganya sengebut itu. Buat perbandingan ya, di Indonesia inflasinya per bulan 0,2%. Per tahun di Indonesia setahun terakhir 2,3%. Itu buat perbandingan tuh. Ini Argentina so far setahun terakhir ini 160%. Dan diprediksi, ini skrip gue bikin di Desember. Diprediksi inflasi Argentina tahun 2023 bakalan nyampe 185%. Ya Argentina ini sebenarnya juga bukan baru pertama ngadepin hyperinflasi. Udah sering. Dulu tahun 80-an dia hyperinflasi sampai akhirnya dibikin kebijakan dia nge-peg peso ke dolar. Diikat tuh harganya. Diikat harganya $1 setara dengan 3 peso. Berjalan tuh tahun 91 sampai tahun 2002. Stabil pokoknya diikat $1 setara 3 peso. Dijagain pokoknya. Setiap peso melemah, bank sentral nombokin. Setiap turun ditombokin. Pokoknya harus terjaga stabil $1 3 peso supaya nggak inflasi. Tapi ya kebijakan kayak begini pasti ngabisin duit negara. Kenapa? Karena ya tadi setiap peso melemah, ini bank sentral mesti nombokin. Nombokinnya pakai apa? Nombokinnya pakai tabungan dolar mereka. Setiap peso turun ya pokoknya tabungan dolar negara harus dibuang. Dibuang buat beli peso supaya peso naik lagi. Kebijakan pegging kayak begini ini ya banyak hatersnya. Makanya Milei ini, Javier Milei, dia nggak mikir buat ngulangin lagi. Dia pikir udah sekalian aja lah. Daripada di pegging, mendingan sekalian aja kita pakai dolar. Karena sekarang pun di Argentina, peso udah nggak laku. Sekarang di Argentina, orang udah pada pakai dolar. Contoh kemarin, kalau orang Argentina datang ke Qatar, nonton Piala Dunia, itu pasti orang-orang yang punya tabungan dolar. Nggak bisa orang punya tabungan peso, dia pergi ke luar negeri, nggak bisa, nggak bakal mampu. Atau waktu kemarin Coldplay di Argentina, itu beli tiketnya, pasti orang-orang yang pakai dolar. Mereka yang nyimpen dolar, tentu bakalan lebih selamat dibanding orang yang pakai peso. Ya bayangin peso ini setiap hari melemahnya ngebut banget. Itu peso nggak ada harganya. Nah itu kebijakan pegging yang zaman dulu tuh dihapus di tahun 2002. Waktu dihapus tahun 2002 sebenarnya peso masih cukup stabil, masih di angka $3-4 satu pesonya. Cuman di tahun 2011 mulai goyang. Di 2015 dia mulai jebol. Nah per hari ini ya nggak tahu ntar besok mungkin berubah lagi. Per hari ini Desember nih gue take $1 setara dengan 790 peso. Jadi bayangin tuh dulunya zaman gue SD kelas 1 $1 3 peso. Sekarang $1 790 peso. Bayangin tuh. And if they have
any money left over? The rest of it, people will go and buy US dollars, or nowadays cryptocurrency is very popular in Buenos Aires. Argentina spend more money all the time, and we don't produce more. Ya sekarang kalau bisa mah semua orang tiap gajian nih pengen dibuang ke dolar kalau bisa. Cuman nggak segampang itu. Karena pemerintah Argentina ngebatasin pembelian dolar. Kecuali lu mau beli di black market. Di black market harga dolar 2 kali lipat. Itu pun laku. Karena emang orang segitu nggak pengennya pegang peso. Javier Milei janji kalau dia menang dia bakalan ngapus bank sentral. Dia juga bakal dolarisasi Argentina. Dan sekarang dia udah menang nih. Tanggal 10 kemarin, 10 Desember, dia baru aja dilantik jadi presiden. Ini orang emang ekstrim. Pokoknya argumen dia adalah, kalau Argentina pakai dolar, maka bank sentral nggak akan bisa nyetak duit lagi. Dengan begitu, maka inflasi bakalan kekontrol. Dan dia juga bilang itu El Salvador, Ekuador, begitu dia dolarisasi, inflasi stabil. Ya bener, secara fakta memang Ekuador, El Salvador, setelah dia pakai dolar, inflasinya jadi bagus, jadi stabil. Karena nggak ada bank sentral lagi. Tapi yang ninggalin mata uang negara itu juga resikonya gila. Nggak segampang itu kan meninggalkan kedaulatan gitu. Satu hal yang pasti ya, IMF demen banget sama ide ini. Selama benar bahwa negara sekelas Argentina mau ninggalin kedaulatan dan pakai dolar, IMF pasti akan senang sekali dan pasti bakalan minjemin duit lagi. Ironisnya sekarang aja nih ya, Argentina merupakan peminjam duit terbesar di IMF. Jadi bukan negara miskin manapun nih, bukan Venezuela, bukan negara Karibia, bukan negara Afrika. Peminjam duit terbesar di IMF per hari ini adalah Argentina. Hari ini aja dia udah minjam 46 miliar dolar. Dan itu pun jaraknya ke peringkat kedua jauh. Udah peringkat 1 pun sekarang Milei mau minjem lagi. Karena emang butuh duit. Karena emang lagi porak-poranda nih. Apalagi kalau dia pengen dolarisasi, itu butuh dolar yang banyak emang. Dan mungkin dengan dia mau dolarisasi, IMF bakalan legowo buat minjemin Argentina duit lagi nih. Bukan legowo doang ya, ini senang banget pasti IMF. Ini kan bakalan dipinjemin duit plus dikasih beberapa persyaratan. Persyaratan yang nggak main-main pasti. Tadi selain dolarisasi, Milei ini juga kan dia seorang libertarian. Dia nggak mau tuh negara banyak campur tangan soal ekonomi. Dia pengen juga hapus subsidi gas, subsidi listrik. Ya lagi-lagi karena itu buang-buang APBN. Udah negara miskin, mesti subsidi juga, itu pengen dihapus sama Milei. Milei bahkan mau jual 34 BUMN ke swasta karena nggak berguna nih menurut dia. Dia juga nggak mau negara bangun infrastruktur. Dia pengen swasta aja udah yang bangun. Dia nggak pengen pusing. Dan terakhir gue baca juga rencananya saat nanti Argentina udah stabil ekonominya, pajak di Argentina akan dihapuskan. Itu terlalu ngibul kayaknya kalau itu sih. Tapi ya itu libertarian banget, tapi itu ngibul itu. Tapi ya namanya juga baru menjabat kan. Ini masalahnya sebenarnya bukan di Milei-nya. Masalahnya di parlemennya. Gerbongnya Milei ini di parlemen bukan mayoritas. Jadi nggak bisa seenak jidat bikin kebijakan. Oke lah Javier Milei bilang dia pengen ngapus bank sentral. Tapi apakah diizinin sama parlemen? Kalau di Argentina itu legislatornya disebutnya kongres. Apakah kongres mengizinkan si Milei pengen ngapus bank sentral, pengen dolarisasi? Apakah diizinkan? Nggak segampang itu kan. Ya mungkin ujung-ujungnya akan ngambil jalan tengah. Karena ya tadi gerbongnya Milei bukan mayoritas di parlemen, di kongres bukan. Tetap aja majority di kongresnya adalah Peronis. Itu masalahnya. Javier Milei ini gayanya emang kayak cowboy. Ya dia kalau ngomong pokoknya seolah anti sama semua sistem yang ada. Pokoknya semua sistem ini korup nih mesti diganti. Gaya-gaya kayak begini emang pas banget nih sama Argentina sekarang. Momentumnya pas. Dan itu kenapa gak heran banyak yang pilih Milei ini adalah milenial Gen Z. Idenya ekstrim tapi momentumnya pas. Ya tadi kan dia bilang dia mau ngapusin pajak. Karena pajak itu merupakan bentuk perampokan dari negara kepada warga negara. Itu dia bilang tuh. Los impuestos para ti son un mal necesario o sencillamente un mal? No. Son un robo. Los impuestos. Son un robo. ¿Qué pasa si yo voy a tu casa, Matías, y te digo, che, Matías, dame la mitad de tu ingreso? Ya idenya keren, ekstrim, tapi ya kita nggak tahu kan bener apa enggak, karena terlalu utopis lah. Nggak mungkin negara nggak ambil pajak. Dari mana nanti duitnya? Jadi waktu kemarin Pilpres, di putaran pertama itu yang menang incumbent. Si Milei juara 2 nih. Di putaran kedua kebalikan, yang menang Milei. Menanglah Milei, dilantik jadi presiden. Meskipun lagi Pilpres kemarin ini si Milei banyak ngasih janji-janji yang gak populis. Ya tadi dia bilang dia mau cut subsidi, dia mau cut PNS, dia mau cut government spending. Tapi ya sejalan. Dia bilang ya in return karena dia banyak cut subsidi, dia juga mau cut pajak. Jadi masuk akal. Yang dungu itu kalau ada politisi yang bilang dia mau naikin subsidi dan nurunin pajak, itu pasti dungu tuh. Itu pasti cuma buat suara doang. Itu udah mesti dikasih minum jamu tolak dungu tuh. Kalau ini masuk akal si Milei ngomongnya. Milei ini juga merupakan ya karena temannya Donald Trump kali ya, dia nggak suka sama Cina. Cina ini beberapa tahun terakhir banyak investasi di Argentina. Tadi kan gue bilang Argentina itu banyak cadangan litiumnya. Cuman Milei ini terang-terangan dia bilang dia nggak suka sama Cina. Cina jadi ketar-ketir.
Karena ya Cina butuh lithium. Cina ini kan mobilnya Cina tuh mereknya BYD kalau nggak salah tuh. BYD itu mobil listrik paling besar di dunia saat ini. Dia butuh banget lithium besar-besaran. Itu kenapa yang gak heran Cina banyak investasi di Argentina. Terakhir buat menutup, Milei ini juga bilang dia pro terhadap jual beli organ manusia. Jadi ya kalau ada orang yang pengen jual beli organnya, kalau dia pengen ya monggo-monggo aja. Ya ini the true liberal, ini benar-benar libertarian banget ini. Jadi kalau ada orang mau ngapain pun selama gak ganggu orang ya monggo-monggo aja. Ini emang ekstrim gila ini. Sampai aborsi pun akan dilegalin juga. Emang the true liberal ini orang. A very special congratulations to Javier Milei on a great race for president of Argentina. The whole world was watching, and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again.